Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Blinuha dengan NIM 075. Di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan ke-12, yakni negosiasi. Kenapa negosiasi itu dinilai sangat penting? Karena dalam bisnis hampir semua hal melibatkan proses tawar-menawar. Mulai dari menentukan harga dengan konsumen, bernegosiasi dengan supplier, sampai menyepakati kerjasama dengan mitra. Dalam pembahasan ini, terdapat 5 sub pembahasan. Yang pertama, konsep negosiasi, apa itu tujuan negosiasi, terus proses negosiasi, hasil pada negosiasi, dan yang terakhir, gaya negosiasi. Yang pertama, konsep negosiasi. Negosiasi merupakan proses untuk mencapai kesepakatan di antara dua atau lebih pihak yang memiliki tujuan yang berbeda. Misalnya, penjual ingin harga tinggi, namun pembeli ingin harga rendah. Disinilah negosiasi terjadi untuk menemukan titik tengah. Yang perlu kita pahami, negosiasi bukan tentang mengalahkan pihak lain, namun menemukan solusi yang bisa diterima bersama. Jika salah satu pihak merasa dirugikan, biasanya hubungan jangka panjang tidak berjalan dengan baik. Negosiasi bisnis meliputi kesepakatan dengan pemasok, mitra, maupun konsumen. Selanjutnya ada antar departemen, antar manajemen dan staf untuk membahas prioritas pekerjaan dan beban kerja, antara manajemen dan serikat pekerja, misalnya tingkat upah, atau bisa juga pemberhentian karyawan. Jadi negosiasi ini merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari dalam bisnis, baik secara eksternal maupun internal. Manfaat negosiasi bagi individu. Kalau kita punya skill negosiasi yang baik, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Misalnya, kita bisa mendapatkan harga bahan baku lebih murah atau mendapatkan kesepakatan kerjasama yang lebih menguntungkan. Selain itu, kita juga bisa memahami cara berpikir orang lain sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Dan yang paling penting, kita bisa membangun hubungan profesional yang lebih kuat karena negosiasi yang baik tidak merusak hubungan, justru memperkuat. Selanjutnya, negosiasi manfaatnya bagi perusahaan. Nah, jika bagi perusahaan, kemampuan negosiasi itu berdampak langsung pada keuntungan. Jika perusahaan mampu bernegosiasi dengan supplier, biaya bisa ditekan. Jika mampu bernegosiasi dengan mitra, peluang bisnis juga bisa berkembang. Sebaliknya, jika negosiasi buruk, perusahaan bisa rugi dan bisa kehilangan peluang, bahkan merusak hubungan bisnis. Jadi negosiasi itu merupakan strategi untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Selanjutnya ada tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi dalam bisnis ada 2 jenis. Pertama, tujuan bisnis, yaitu hal yang bisa diukur seperti harga, jumlah, atau durasi kerjasama. Yang kedua itu ada soft goals, yaitu tujuan yang tidak terlihat secara langsung seperti membangun kepercayaan, menjaga
hubungan dan menciptakan kerjasama dalam jangka panjang. Selanjutnya, proses negosiasi. Proses negosiasi yang baik itu dilakukan secara spontan. Pertama-tama, melakukan persiapan dan perencanaan. Misalnya, bagaimana proses diskusinya akan berjalan. Mungkin butuh tempat yang comfortable, terus butuh tim pendukung atau sebagainya. Yang kedua itu menentukan aturan, misalnya bagaimana proses diskusi itu berjalan. Maaf, yang pertama yang tadi itu persiapan. Persiapan ini kita harus tahu apa yang kita inginkan, batas minimum kita, dan informasi tentang pihak lawan. Dan selanjutnya itu penentuan aturan, misalnya bagaimana proses diskusi akan berjalan. Yang ketiga, baru ini diskusi. Di sini kita menyampaikan argumen dan mendengarkan pihak lain. Yang keempat ini proses tawar-menawar dan menyelesaikan masalah. Ini adalah inti negosiasinya, di mana masing-masing pihak mencari solusi. Dan yang kelima yakni penutup dan implementasi, yakni kesepakatan dibuat dan kemudian dijalankan. Contohnya saat negosiasi dengan supplier, kita harus tahu harga pasar dulu sebelum menawar, kalau tidak bisa rugi. Selanjutnya, hasil pada negosiasi. Hasil pada negosiasi bisa berbeda-beda. Hasil terbaik adalah menang-menang, di mana kedua pihak sama-sama puas. Untuk menang kalah, ini kondisi terburuk karena kalau menang kalah ini terjadi ketika satu pihak menang, tetapi biasanya hubungan tidak bertahan lama. Kemudian hasil negosiasi kalau kalah sama kalah, ini kondisinya terburuk karena tidak ada kesepakatan satu sama lain. Sedangkan hasil negosiasi kompromi adalah jalan tengah, di mana masing-masing pihak mengalah sedikit. Dalam bisnis jangka panjang, menang-menang adalah yang paling ideal karena menjaga hubungan tetap baik. Adanya ada gaya negosiasi. Dalam negosiasi, kita harus fleksibel memilih gaya. Gaya kompetitif cocok jika kita ingin hasil maksimal dalam jangka pendek, tapi resikonya bisa merusak hubungan. Kalau gaya kolaboratif lebih fokus pada solusi bersama dan cocok untuk hubungan jangka panjang. Selanjutnya, gaya akomodatif digunakan ketika kita ingin menjaga hubungan lebih dari keuntungan. Selanjutnya, ada gaya menghindar, digunakan jika situasi belum tepat. Yang terakhir, ada gaya kompromi, digunakan untuk mencari solusi cepat. Jadi tidak ada satu gaya yang paling benar, semua tergantung situasi masing-masing. Sebagai penutup, negosiasi dapat disimpulkan bahwa semakin baik kita bernegosiasi, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan hasil yang paling menguntungkan atau hasil yang menguntungkan. Dan yang paling penting dalam negosiasi itu bukan hanya soal menang, tapi bagaimana kita bisa mencapai kesepakatan yang adil dan hubungannya tetap berlanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.